Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pesan di dalam ayat yang ke-8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, bahwa jika pada saat pembagian harta waris itu hadir ulul qurba, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah supaya mereka juga diberikanlah bagian dari harta waris itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufah, dan katakan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, yang baik. Hanya saja dalam perintah ini kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah perintah itu bersifat wajib atau bersifat sunnah. Karena di dalam ayat ini dengan memakai farzuquhum minhu, dengan kalimat perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah An-Nisa. Dimulai dari ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'iran. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada masa Arab jahiliyah, orang-orang Arab itu tidak memberikan harta waris kepada perempuan dan juga kepada anak-anak kecil. Bagi mereka harta waris itu hanya untuk laki-laki, dan laki-laki yang dimaksudkan juga adalah laki-laki yang sudah dewasa, bukan anak-anak. Maka pada satu waktu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aus ibnu Tsabit meninggal dunia, di mana dia meninggalkan seorang istri dan 2 anak perempuan. Nah, karena yang ditinggalkan itu semuanya ternyata adalah perempuan, ibnu ammihi, anak dari pamannya itu kemudian mengambil semua hartanya itu. Maka kemudian istri dari Aus yang bernama Ummu Kuhla mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengadukan apa yang terjadi, bahwa suaminya meninggal
dan ternyata hartanya itu diambil oleh anak dari paman suaminya, sementara dia dan anak-anaknya kan sesungguhnya masih mempunyai kebutuhan. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ma'adri ma'akul, tunggulah, saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Dan kemudian turunlah ayat di dalam Al-Quran, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Jadi di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan semuanya mempunyai bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya, baik itu banyak ataupun sedikit. Nasibam mafruḍah, bagian yang sudah ditetapkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun ayat ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada dua orang dari anak pada paman Aus itu untuk apa? Untuk tidak terlebih dahulu menyentuh harta yang ditinggalkan oleh Aus. Beliau katakan, tinggalkan dulu, jangan sentuh sampai nanti datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai pembagiannya. Karena ayat yang pertama kali turun itu hanya menyatakan bahwasanya laki-laki ataupun perempuan itu sama-sama mempunyai hak, mempunyai bagian di dalam harta waris. Akan tetapi perincian tentang berapa-berapanya itu masih belum turun dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah tegas menyatakan bahwasanya perempuan ataupun laki-laki itu sama-sama mendapatkan bagian dari harta waris. Sehingga tidak seperti yang terjadi pada masa sebelumnya bahwa harta waris itu hanya untuk laki-laki dan itu pun yang sudah dewasa. Sehingga terjadi seperti yang apa yang dilakukan oleh keluarga Aus bin Tsabit. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, setelah beberapa lama baru kemudian turunlah ketentuan tentang masing-masing nanti, masing-masing siapa saja dan berapa bagian yang mereka dapatkan dari harta itu. Akan tapi di sini jelas bahwasanya sudah ada satu perubahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa semua sesungguhnya mempunyai hak, dan dalam hal ini sebagaimana tema dari surah An-Nisa merupakan perlindungan terhadap orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan bagian, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka pun mempunyai hak. Jadi bukan hanya dimiliki oleh laki-laki dewasa, akan tapi semuanya mempunyai bagian, mempunyai hak yang nanti ketentuan rincinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pesan di dalam ayat yang ke-8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bahwa jika pada saat pembagian harta waris itu hadir ulul qurba, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah supaya mereka juga diberikanlah bagian dari harta waris itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufah, dan katakan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, yang baik. Hanya saja dalam perintah ini kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah perintah itu bersifat wajib
atau bersifat sunnah. Karena di dalam ayat ini dengan memakai farzuquhum minhu dengan kalimat perintah, maka ada yang menyatakan bahwa itu adalah ketentuan yang wajib yang harus diberikan kepada mereka. Akan tetapi mayoritas fuqaha ulama menyatakan bahwasanya itu adalah mandubun, wa zahaba fuqaha al-amsar ila adna hadzal i'ta mandubun, bahwasanya pemberian ini adalah mandub, hanya anjuran sebagai tenggang rasa. Apalagi kalau misalnya harta yang dibagikan itu banyak, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar mereka itu juga tenggang rasa untuk mereka yang tidak punya, yatama, masakin, supaya mereka juga diberi, walaupun nanti kadarnya itu sesuai dengan kerelaan hati dari orang-orang yang mendapatkan hak waris. Jadi memang mereka tidak mempunyai hak waris, akan tetapi dalam hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran supaya mereka itu juga diberikan, terutama mereka yang mendapatkan bagian yang banyak. Kenapa kemudian dikatakan bahwasanya itu adalah mandub? Karena memang bagi mereka tidak ada kewajiban secara hak waris. Jadi mandubun. Akan tetapi semangat yang dibawa oleh ayat ini bahwasanya harta waris ataupun harta yang lainnya sesungguhnya adalah supaya digunakan dalam rangka untuk kepentingan atau maslahat sesama, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ketika harta itu banyak, maka hendaknya harta itu juga bisa memberikan manfaat terhadap di sini ulul qurba, kerabat, kemudian yatama, anak-anak yatim, dan yang ketiga masakin. Jadi orang-orang yang masuk kategori mustad'afin, orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya, mereka hendaknya juga mendapatkan manfaat dari harta yang dimiliki oleh orang-orang yang berada. Jadi bukan hanya untuk mereka sendiri, akan tetapi supaya harta itu bisa memberikan manfaat terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang di dalam ayat ini ditegaskan wa idza hadaral qismah, mereka itu melihat pembagiannya. Ya, kalau istilah orang Madura itu otang mata, melihat pembagian yang banyak sementara mereka ada di sekitarnya kemudian tidak dapat bagian apa-apa, padahal mereka itu miskin, mereka bagian dari anak-anak yatim. Maka sebagai bagian dari tenggang rasa, di mana kemudian ada pembagian harta yang begitu banyak, maka mereka diberikanlah sedikit dari apa yang menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk berbagi kepada sesama. Termasuk dalam hal ini adalah yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulul qurba, kerabat terdekat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Kemudian di lanjutan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini menurut mayoritas mufassir ini berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar orang yang hendak meninggal dunia, di mana mereka kadang-kadang memberikan pesan supaya hartanya ini diberikan wasiat kepada siapa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka, wal yakhsha, hendaklah takut, alladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, orang-orang yang kalau mereka meninggalkan
di belakang mereka dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah, khafu alaihim, yang mereka khawatirkan. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, maka hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang tepat, yang istilahnya tepat sasaran. Sebab ada kebiasaan pada masa itu, ketika seseorang hendak meninggal dunia, maka orang-orang sekitarnya itu kemudian memberikan saran supaya memberikan wasiat dari harta itu, siapa yang tidak termasuk dalam bagian ahli waris supaya diberikan. Yang kadang-kadang mereka melupakan bahwa anak dari orang yang meninggal dunia itu sesungguhnya juga mempunyai kebutuhan. Jangan sampai perhatian itu kepada orang lain, sementara anak yang ditinggalkan nanti tidak mempunyai bagian. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga sudah memberikan satu ketentuan mengenai wasiatnya. Jadi wasiat, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan seperti ini. Sementara kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan bahwa wasiat itu paling besar adalah sepertiga, dan sepertiga itu kata Rasulullah itu sudah banyak. Artinya apa? Supaya ahli warisnya itu juga mendapatkan bagian. Jangan sampai ahli warisnya malah mendapatkan sedikit, supaya mereka itu tetap mendapatkan bagian untuk kehidupan mereka. Dan dalam hal ini juga Rasulullah SAW memberikan pesan bahwa meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka itu dalam keadaan papa yang setelah itu mereka malah menjadi peminta-minta. Maka meninggalkan anak keturunan dalam keadaan berkecukupan sehingga mereka terhindar dari sifat meminta-minta, menggantungkan diri kepada orang lain, itu lebih baik. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan ketentuan bahwa wasiat itu maksimal adalah sepertiga. Jadi misalnya mempunyai harta 100 juta, maka maksimal adalah sepertiganya, 33,33 itu. Jangan kemudian lebih dari itu wasiat. Artinya kalau kemudian ada orang yang EKMBA misalnya, bagian dari kerabat yang tidak termasuk ahli waris, maka bisa diberikan dari wasiat ini. Tapi sekali lagi ketentuannya adalah wasiat adalah maksimal sepertiga. Dan ini memang kemudian juga sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab praktek yang terjadi adalah sebelumnya wasiat kemudian diberikan kepada ini berapa, diberikan ini berapa, diberikan kepada siapa itu berapa, si A begitu. Sehingga lupa ahli warisnya sendiri, anak-anaknya malah kebagiannya sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan seperti itu. Supaya apa? Supaya jangan meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Yang di dalam ayat ini karena berkaitan dengan harta, maka yang lebih ditekankan itu adalah dalam keadaan lemah secara ekonomi, yang kemudian dikhawatirkan mereka menggantungkan diri kepada orang lain karena perhatiannya terlalu besar kepada orang lain. Anak-anak keturunannya yang seharusnya mereka berkecukupan malah menjadi tergantung kepada orang lain. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim. Menurut
Muqatil Ibnu Hayyan, ayat ini turun nazarat fi rajulin min Ghatafan yuqalu lahu Marsad, bahwa ayat ini turun kepada seorang dari Ghatafan yang bernama Marsad Ibnu Zaid, waliyu mali ibni akhihi, yang merupakan wali dari harta anak saudaranya, keponakannya. Wa huwa yatimun shaghir fa'akalahu, kemudian dia memakannya untuk dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan peringatan kepada mereka yang berbuat zalim yang seperti itu, bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim innama yaquluna fi butunihim narah, bahwa mereka itu sesungguhnya memakan api, memasukkan api ke dalam perut mereka, dan nanti mereka juga akan masuk ke neraka sa'ir. Satu peringatan supaya mereka tidak berbuat zalim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat-ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perubahan yang besar di dalam ketentuan mengenai waris. Bahwasanya waris yang dulunya itu hanya dimiliki oleh lelaki, sementara perempuan itu tidak mempunyai bagian, itu kemudian diubah bahwa semua itu mendapatkan bagian, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian juga bahwa dulu anak-anak kecil tidak mendapatkan bagian, maka dalam hal ini kemudian ditetapkan bahwa mereka pun tetap mempunyai bagian. Kemudian hak-hak dari anak yatim itu hendaknya ditunaikan dengan baik, jangan kemudian berbuat zalim. Supaya apa? Supaya mereka tidak terjatuh ke dalam kezaliman. Nah, setelah itulah kemudian ada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat ini, yang itu membagi secara rinci tentang bagian dari masing-masing ahli waris, siapa dan siapa, dan ayatnya ini sangat panjang, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan setelah ayat-ayat itu bahwasanya itu adalah tilka hududullah, itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, fala ta'taduha, jangan kalian itu melampauinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan, dan ketentuannya itu sudah kemudian diberikan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, tentang kalau ahli warisnya itu adalah laki-laki dan perempuan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan bahwa lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk laki-laki itu seperti halnya bagian dari dua perempuan. Jadi 2:1 ya. Untuk laki-laki. Kemudian fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falakunna thulutsa ma tarak. Ini perinciannya. Kalau ahli warisnya itu adalah perempuan semua, yang itu lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta. Wa in kanat wahidah falahan nisf. Kalau hanya satu orang anak perempuan, maka dapat 1/2. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kemudian diberikan juga ketentuan kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya juga dapat bagian berapa. Kalau punya anak seperti ini, kalau tidak punya anak, maka ketentuannya itu berbeda. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang kemudian sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua bagi mereka itu sudus dari yang ditinggalkan, in kana lahu walad, kalau mempunyai keturunan, kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, kemudian wa warithahu abawahu fali ummihi sulus, 1/3.
Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau punya saudara maka ibunya dapat 1/6. Tentu semua itu min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Sesudah diberikan hak-hak dari wasiat. Jadi ditunaikan wasiat sebagaimana yang tadi disampaikan, maksimal adalah 1/3 audain atau hutang yang harus ditunaikan sebelum pembagian dari tirkah tadi, pembagian dari harta waris. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kenapa orang tua pun kemudian saudara semuanya itu dapat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan abaukum wa abnaukum, ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'ah. Kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya. Faridatan minallah, ketentuan yang faridah, wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakimah. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan yang seperti itu? Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha tahu. Sebab kita tidak tahu mana yang nantinya itu lebih berikan manfaat kepada masing-masing. Kemudian di lanjutan ayat itu juga ada tentang suami dan istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau kemudian seorang suami itu ditinggalkan oleh istrinya, maka dia dapat bagian berapa? Setengah ya, kalau illam yakul lahunna walad, kalau tidak punya keturunan. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu. Kalau punya anak maka dapat 1/4 mimma tarokna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain, sesudah ditunaikannya wasiat dan juga hutang. Walahunna rubu'u, bagi istri itu 1/4 dari yang ditinggalkan suaminya. Illam yakul lakum walad, kalau tidak punya anak keturunan. Fa in kana lakum walad falahunna sumun, kalau punya anak maka bagi mereka itu 1/8 mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, dari yang ditinggalkan sesudah sekali lagi ditunaikannya wasiat dan juga hutang. Wa in kana rajul yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fi ats-tsulus min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu mudar wasiyatan min Allah Allahu alimun halim. Dan juga kalau seorang itu ditinggalkan kalalah sendirian, imra'atun, tidak punya siapa-siapa, itu dia punya akhun au ukhtun, punya saudara, baik saudara perempuan ataupun saudara laki-laki, maka mereka mempunyai hak 1/6. Kalau banyak aksar bidzalika syuraka fis sulus, maka mereka itu berserikat dalam 1/3 sesudah wasiat ditunaikan dan juga sesudah hutang. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasiyatan minallah, ini adalah wasiat, ketentuan yang diberikan oleh Allah. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha halus. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi setelah turun ketentuan dari ayat ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kerabat dari Aus tadi, berikan kepada Ummu Kuhlah, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam ayat ini adalah 1/8. Jadi 1/8. Kemudian juga kepada anak-anaknya bagian yang harus diberikan kepada mereka. Baru kalian itu sisanya asobah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi
di dalam ayat-ayat ini sesungguhnya hal yang menarik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah langsung memberikan ketentuan berapa bagian dari masing-masing ahli waris. Ada yang sudah mempunyai ketentuannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanti disebut dengan asabah sebagaimana yang sudah dibahas oleh Ustaz Jamadi. Jadi asabah ya yang dapat sisanya itu asabah. Tapi ada yang mempunyai ketentuan sudah berapa dari hak waris. Ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa pertama persoalan harta itu memang adalah persoalan yang sangat krusial. Jadi persoalan yang sangat krusial sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah memberikan ketentuan secara langsung berapa bagiannya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertikaian. Sebab kita mungkin akan menyaksikan adanya pertikaian masalah harta ketika orang tuanya meninggal dunia. Biasanya kemudian menjadi rebutan karena persoalan harta. Kadang-kadang antara seseorang dengan saudaranya itu kemudian menjadi bermusuhan. Antara seorang dengan pamannya kemudian menjadi bertengkar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan secara rinci supaya persoalan harta ini tidak menjadi fitnah di kemudian hari, dan ketentuannya sudah langsung diberikan dan masing-masing hendaknya kemudian menerima ketentuan yang sudah langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu menyatakan wasiyatan minallah. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam pembagian harta waris ini juga sudah memberikan hak-hak yang adil. Semua mendapatkan bagiannya masing-masing, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak seperti halnya pada masa Arab jahiliyah hanya untuk laki-laki. Adapun kemudian nanti ada yang bertanya, kenapa perempuan itu bagiannya separuh dibandingkan dengan laki-laki? Maka ada banyak kajian yang dilakukan oleh para ulama, di antaranya bahwa dalam pembagian ini juga sesungguhnya berkaitan dengan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, sementara perempuan tidak. Yang artinya ketika perempuan itu mendapatkan bagian, maka itu ya dipegang untuk dirinya sendiri karena dia tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah. Sementara kalau laki-laki itu mendapatkan bagian, maka dia itu mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah. Maka dia bukan hanya untuk dirinya sendiri, nanti pasti dia akan berikan kepada istri dan anaknya. Sehingga kata para ulama, sesungguhnya dalam pembagian ini perempuan nanti dia sudah dapat, nanti dari suaminya kalau dapat bagian juga dia akan ikut juga, karena suaminya nanti akan memberikan nafkah kepada dirinya. Sementara perempuan itu sudah memiliki dan hanya untuk dirinya. Jadi itu sesungguhnya juga sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha kana aliman hakima. Allah itu yang maha tahu, Allah itu maha bijaksana, bahwa semuanya itu adalah sesuai dengan ketentuan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai juga dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi sesuai dengan semangat ayat di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perlindungan kepada masing-masing, dan dalam peristiwa waris ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada yang memang mempunyai hak, yaitu istri dan anak-anak, bahwasanya mereka pun
tetap dapatkan bagian, bukan kemudian suaminya meninggal dunia hartanya diambil. Ini kan seperti awal terjadinya peristiwa, suaminya meninggal dunia hartanya diambil, kapatian dukale kalau istilah kita. Sudah suaminya tidak ada, hartanya kemudian diambil. Bagaimana dia harus melanjutkan kehidupan? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan yang memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang bijaksana, adil, berlaku untuk semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.